Aku 10 menit aja ya teman-teman. Nah, ini yang di sini udah member semua. Ada yang belum? Semua udah ya. Dari timnya Mbak Rista yang belakang belum? Belum. Diajak sama siapa? Oh, tante juga Oriflame. Oh, tante ada di sini? Nggak ada. Oh, udah nggak aktif. Oh, oke. Makasih sudah datang ya. Yang di sana sudah ada. Oh, udah timnya Mbak Ida. Oh ya, oke ya. Oke ya. Ini yang belum kenal. Namaku Yulia Riani, teman-teman bisa panggil Maki ya. Tadi banyak yang udah kenal, ternyata kita secara online tapi hanya baru ketemunya sekarang ya. Aku tinggalnya di Jakarta. Aku Oriflame udah 10 tahun. Udah lama ya, 10 tahun ya. Nanti aku cerita 10 tahun itu aku ngapain aja dan udah dapat apa aja, apa saja yang aku kerjain. Oke, teman-teman tadi makan kue, enak ya? Enak kuenya ya. Ini aku dulu bikin kue pengantin teman-teman ya. Kue pengantin ini satu kue itu harganya bisa 2 juta, 3 juta, 5 juta, 8 juta. Jadi tadi kalau Bu Dwi cerita punya bisnis kue, aku juga punya bisnis kue yang hasilnya itu penghasilan bersihnya 10 sampai 15 juta. Dari tadi Bu Dwi bilang Oriflame ini bukan bisnisnya orang susah. Bener, aku join Oriflame tidak susah uang ya, tidak susah uang. Kalau aku gini, suami punya pekerjaan, punya rumah, punya mobil, itu berbeda. Kalau aku adalah, kalau aku punya uang, aku harus punya aktualisasi diri, aku harus punya pencapaian. Ibuku kerja jadi bidan desa teman-teman. Aku dari kecil tuh lihat ibuku kerja, aku dari kecil lihat ibuku cantik ya. Ibuku pakai skincare, aku nggak lihat semua ibu teman-temanku pakai skincare. Ibuku pakai skincare, kalau pagi make up, dandan pakai baju PNS ya. Dan itu tuh aku ngelihatnya enak ya, jadi ibuku ya, pinter, cantik, wawasannya luas, punya pekerjaan. Nah itu wanita yang aku suka. Nggak masalah bapak dapat uangnya berapa nih setiap bulan, itu hal yang lain. Tapi akunya tuh bagaimana sebagai pribadi, teman-teman juga gitu. Aku cewek nih, entah itu seorang ibu atau masih anak muda ya. Aku secara pribadi nih identitasnya apa gitu. Punya penghasilan sendiri, bisa nggak? Mandiri, membiayai sendiri, bisa atau enggak ya gitu. Terus pernah jadi karyawan. Kalau tadi udah jadi apa deh? Kasir. Bu Dwi jadi manajer HRD. Saya kerja jadi outsource. Outsource ya. Yang karyawan kontrak yang kalau sekian bulan dipotong kontraknya, abis itu harus ngelamar lagi dengan gak jauh-jauh, maksimal 1,5 juta sampai 2 juta waktu itu gajinya, karena aku lulusan STM ya, aku tidak S1 ya. Oke teman-teman, ini cerita aku Oriflame. Ini Ida sama Ica kemarin udah lihat ya, tapi sekarang aku bungkus pakai versi yang lain ya, agak ke atas begitu. Oke, ini cerita aku Oriflame teman-teman ya. Dari Oriflame aku sekarang udah bisa bangun rumah sendiri ya. Teman-teman suka lihat aku posting di dapur, di kamar ya. Itu rumah yang sekarang yang hasilnya dari 100% dari hasil Oriflame ya. Kalau dulu rumahku itu RSS SS ya. Jadi ketemu senggolan deh gitu, bukan romantis ya. Rumahnya kecil. Dulu aku gitu ya, dulu lagi yang ketemu ya. Dan ini suamiku pulang kerja itu tepar dia ya, sampai dibedakin anaknya dia nggak berasa ya. Jadi dulu aktivitasnya gitu, aku sama suami kerja ke Jakarta, naik motor, anak dititipin sama mbak, pulangnya udah malam, berangkatnya juga masih gelap tuh di luar-luar ya. Jadi sama sekali nggak punya waktu dengan gaji yang tadi teman-teman 2 juta sebulan ya akunya. Ini nganterin anak imunisasi. Nganterin anak imunisasi. Jadi ya kalau sekarang anak-anak muda tuh healingnya ke kafe-kafe ya. Ini masa muda saya ya, karena aku 21 tahun udah punya anak. Aku nikah umur 20, umur 21 aku sudah punya anak. Jadi aku nikah muda. Aku punya anak kelas 2 SMA di rumah. Itu seumur Ica ya. Jadi kalau aku rapat
di sekolah anakku yang paling gede itu kayak nyasar gitu ya. Yang lain udah tante-tante saya nih ada nyasar di sini ya. Ini zaman aku masih kerja kantor dengan gaji 2 juta, ya namanya 2 juta teman-teman, kalau liburan kemana? Nggak kemana-mana gitu ya, udah minim aja. Jadi nyuntikin anak imunisasi itu udah healing bagi saya ya, soalnya keluar rumah. Nah ini waktu sekali-kalinya aku pergi sendiri naik pesawat itu dari Oriflame. Pertama kali waktu itu dapat ke Bali, leader yang pertumbuhannya paling cepat se-Indonesia di ranking waktu itu, dan dapat ke Bali ya. Aku lagi hamil anak ketiga ini ya. Terus ini dibantuin sebar katalog. Jadi teman-teman kalau ngelihat foto ini ya, aku kesini sama siapa? Aku kesini sendiri. Berani mati, berani ya. Aku tuh demi apapun, demi impianku tuh aku berani. Naik pesawat kan ya tinggal bayar, nggak bayar ya, Oriflame ini yang bayarin ya. Tinggal naik, turun dijemput, tidur di hotel. Bukannya aku masuk hutan kemana ya, aku berani-berani aja. Maki udah kemana aja di Indonesia, Sumatera pernah, Kalimantan pernah, semua pula sampai ke Papua. Aku pernah. Ngapain di sana? Nemuin tim kayak teman-teman gini. Ini dari nggak kenal jadi kenal, dari nggak tahu jadi tahu. Kenapa? Karena hidupku berubah banget dan aku pengen cerita ke sebanyak-banyaknya orang. Aku tuh memang diubah gitu, dari yang 2 juta gajinya jadi sekarang nanti aku tunjukin ya. Ini di kantor cabang ya. Masih repot sama anak, aku juga teman-teman ya. Aku juga sama-sama gendong anak lah kemana-mana gitu ya. Sebelum seperti ini ya, sebelum saya bisa pasang gini ya, dulu ditarik. Aduh lah, lipstick di sini jadinya gimana? Ini ya, kalau tidak ada perjuangan ini teman-teman ya, ngemper di kantor cabang lah. Ini teman-teman keren, di hotel, kafenya hotel, di bar. Ini mah keren banget. Aku dulu ke kantor cabang bawa tikar sendiri ya. Kayak teman-teman kita semua sendiri ya, kayak orang gimana, tapi aku kerjain ya. Belum cantik begini ya, masih jerawatan gimana itu masih kayak gitu. Aduh ya. Tapi hasilnya mobil ya, hasilnya mobil. Kalau Bu Dwi si artinya putih, aku warna coklat ya. Dan ini janji ke suami karena dia nggak percaya bisnis ini, dia bilang datengin sampai ada mobil, sampai beneran kamu dapat mobil. Ya nggak bisa ditantangin ya. Ada kalau ditantangin down. Ayo, siapa kalau yang ditantangin mau berhenti. Ayo. Temenku nggak percaya, ini nangis, aku berhenti aja orang bilang. Kalau aku ditantangin, ya dibuktiin, ya. Karena kita nggak bisa nyuruh orang lain ngebuktiin, nggak bisa. Ibaratnya kita minta nih ke orang tua, aku mau sekolah dong, kuliah di tempat kuliah yang bagus. Tapi abis dikuliahin, seenaknya sendiri, kadang masuk kadang enggak, nilai berantakan, kan nggak bisa ya. Kalau mau dipercaya tuh harus kasih bukti sendiri, ngasih bukti sendiri ya. Jadi akhirnya si mobil ini datang, dan waktu itu wah langsung gencar suamiku. Aku dibeli handphone ya, dibeliin BlackBerry ya, zaman dulu ya. BlackBerry, dibeli laptop, ayo naik level lagi. Nagih ya, nanti ya bawa-bawa lah ya. Nah ini aku nangis teman-teman ya, nangisnya bukan karena ditolak ya, sorry ya, saya nggak ada gitu-gitu ya. Nggak ada, downline saya off, saya berhenti, aduh apa tuh ya, nangis saya di Amerika teman-teman ya. Ngapain di Amerika nangis? Di Amerika nangis waktu itu ada ranking teman-teman 15 leader terbaik sedunia. Aku masuk ke situ teman-teman, nomor 13 waktu itu ya. Ini ngerjainnya dengan gimana? Ya dengan gini-gini ini, bawa anak kemana-mana ini. Orang nggak kadang gini, wah aku harus jadi selebgram dulu biar sukses di Oriflame. Enggak tuh, saya nggak jadi selebgram. Ini buktinya jari di sini, udah kayak mumi gitu ya. Tapi ya sudah gitu loh, dengan keyakinan, dengan apa yang aku punya, aku kerjain. Aku nggak nunggu cakep dulu, emang cakep dari dulu ya. Nggak nunggu cakep dulu, nggak nunggu bisa pasang giwang dulu, enggak. Kadang orang gini, mau jualan nutrishake, iya jualan aja, nunggu kurus dulu lah, kamu nggak berusaha kurus ya kayak jualan-jualan. Maksudnya semacam itu loh. Jadi kayak kerjain dengan apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa tuh
sekarang dan jangan banyak komplain dengan kondisi. Ya sudah, aku adanya gini teman-teman. Andai aku tahu Oriflame dari umur 18, mungkin aku akan jalanin dari umur 18. Nah, aku nggak tahu ya. Taunya udah ibu-ibu anak 2 udah 27 tahun gitu. Kalau orang bilang aku telat join Oriflame, aku nggak ada telat-telatan gitu. Ya kalau kamu join terus nggak ngapa-ngapain, nah itu juga rugi. Tapi kalau kamu join terus kamu kerjain, Pasti segera dapat pasti hasil. segera dapat gitu ya. Maaf ya, nangisnya di Amerika. Nggak ada, aku di Indonesia. Nangis ditolak orang ya. Nangisnya di Amerika. Nangisnya elegan. Jadi teman-teman boleh di sini yang ngerjain Oriflame ada sedih-sedihnya, boleh. Tapi jangan terlalu over sampai itu jadinya bikin kita nggak gerak lagi, nggak coba lagi ya. Next Bibi. Oke teman-teman ya. Ini pandemi ya kemarin ya. Ini pertama kalinya tuh aku tahu ruangan ini setelah Budi sering tuh foto-foto di sini. Aku kerja di pojokan ini gitu ya. Aku tuh nggak tahu, nah baru kali ini tuh aku kesini lagi gitu ya. Nah pandemi itu tahun ke-9, jadi ada 9 tahun sebelumnya yang aku udah bangun bisnis Oriflame tuh dengan sungguh-sungguh ya, bukan dengan on-off. Kadang orang gini, aku sekian tahun gini-gini aja. Nah dibalikin pertanyaannya ke diri sendiri, sekian tahun tuh udah ngapain aja? Karena tidak ada orang lain yang bisa jawab selain diri sendiri. Jadi 9 tahun tadi ya teman-teman. Kalau orang bilang, oh cuti hamil dulu, cuti hamil dulu, cuti punya anak kecil dulu, cuti ini aku nggak ada cuti-cuti. Aku nggak cuti-cuti. Jadi pas pandemi teman-teman, ini penghasilan aku naik turun ya teman-teman, maaf ya. Teman-teman bisa lihat ya, 2021 ya kita berjaya masih ya. belum ada wave yang kedua, itu kan dahsyat banget ya. Penghasilannya 94 ya, 4 jutanya aja ya. Aku nggak pernah kerja dapat gaji 4 juta ya. 94 pajaknya 2 juta. Jadi bersihnya ini dikurangin ini ya berapa? Berarti 92 ya. Saya 90 juta, suami saya 2 juta. Harus adil ya, adil. Nah, bulan Februarinya 85. Turun nggak teman-teman? Turun. Seturun-turunnya ini gaji aku bisnis kue, omset tertinggi ditambah gaji suamiku waktu masih kerja, nggak segini juga ya. Bulan ke-3 70 juta, makin turun. Mau nangis tapi 70 juta ya, kasih di TikTok ya. Mau nangis tapi turun, nangis tapi 70 juta gimana, gak jadi nangis gitu ya. Kalau mau nangis udah tadi yang gaji aku tertinggi 2 juta ya teman-teman. Turun lagi 68, pandemi ya masih. Wah, Mei pandemi lagi, Juni teman-teman balik ke 90 juta lagi. 70 lagi, 67, 65, 67. Jadi kalau teman-teman mau bisnis itu naik dan turun. Tapi naik turunnya tetap gede atau tetap kecil itu tergantung kita sendiri ya. Naik turun alhamdulillah teman-teman, tapi anak-anak masih bisa sekolah, aku masih bisa kerja. Aku sama kayak ayah ya. Kalau ngantor juga nggak kuat, kasihan kucingku nyariin aku. Ya. Terus di luar ini karena kita dapat rutin jalan-jalan dari Oriflame, kalau udah selevel Maki tuh kayak kita sini. Orang pada ngejar kualifikasinya kan, tahun itu pada ngejar Gold Director kan. Maaf ya, saya sudah dipastikan berangkat. Bajunya udah pakai baju Seoul loh. Ya udah pakai baju Seoul ya, udah pasti berangkat. Jadi kayak kalau ada Gold Conference atau Diamond Conference itu tinggal mau nemenin aku nggak nih? Biasanya aku di sana traktir ya. Biasanya traktir. Gitu ya. Jadi selain duit ini, ya anggaplah selama pandemi teman-teman rata-rata penghasilan 70 ya. Maki pernah berapa paling tinggi di Oriflame? 120 ya, 120 zaman tahun sebelum pandemi teman-teman. Jadi kalau sekarang bisnis goyah, itu cuma goyah, bukan hilang. Dan goyah itu kalau kita kuat pasti bisa kembali lagi. Hotel pun juga begitu, sempat yang sepi krik-krik gak ada tamu, orang takut ke hotel, lihat tadi breakfast tuh udah rame banget. Gitu juga kalau teman-teman punya bisnis harus punya yang jiwa gitu, ada sepi, ada rame, yang penting kamu rame terus ya. Nah ada 406 juta ekstra ya teman-teman, seperti biasa saya 400, suami nah gitu udah
Pelajarin ya, dihafalin ya rumusnya ya. Rumusnya ya. Udah punya. Nah ini duitnya kemana ya? Kalau aku kehidupan sederhana aja teman-teman ya. Aku juga ke tukang sayur lah, ke apa gitu. Nggak terlalu naikin lifestyle. Jadi ini ditabung. Kemarin kita panggil arsitek untuk bikin kantor di belakang rumah ya. Jadi aku mau bikin home office yang terpisah dari rumah. Dulu officeku tuh di dalam rumah. Terus kamarnya diminta sama anakku. Sekarang aku mau rubah garasi itu jadi kantor. Nanti ada ruang meeting, nanti ada coffee station. Nanti teman-teman kalau mau main boleh. Oh, masih. Ya. Nanti bonus segini omsetnya berapa di masa pandemi ya? Kemarin Bu Dwi bilang ya omset ini ya 3M ya. Kawasan ini tuh 1 bulan 3M. Omsetku 2,5 M 1 bulan. Wow. Ya. Seorang maki loh. Di rumah ya. Di rumah ya, teman-teman ya. Pakai bangun begini nggak? Enggak. Pakai modal enggak? Pakai modal nggak? Enggak. Pakai nanti resiko apa-apa nggak? Enggak. Aku hanya perlu pinterin teman-teman. Ayo pinter, ayo punya mental yang kuat. Ayo kita pantang menyerah. Siap, lumayan ya? Siap. Lumayan. Siap. Lumayan. Next. Oke. Ini nggak bisa di play, tapi ini video ada di TikTok aku selama pandemi. Teman-teman nabung lagi ya, gemar menabung teman-teman ya. Jangan suka jajan-jajan kayak ayah ya. Ayah terus nih contoh Ayah nih. terus yang kena Jajan ya. nih. Kena terus ya, jauh-jauh sekalian aja. Ya, jadi aku tabung duitnya, tabung lagi. Kemarin waktu pandemi tuh dari di luar itu ya, di luar yang 400 ditabung dapat 89 juta teman-teman buat renovasi rumah orang tua. Jadi kata siapa? Bahagia itu sederhana dan tidak penting duitnya berapa. Saya hidup sederhana, tapi memuliakan orang tua saya juga butuh uang banyak. Namanya nyaman itu butuh uang banyak. Jadi jangan terkotak-kotak dengan hidup apa adanya. Aku juga suka apa adanya, mau apa-apa Adanya. Ya, mau apa ada gitu ya. Terus aku nggak ada foto di sini ya teman-teman. Aku tuh suka kenyamanan ya. Aku tuh suka masak akhir-akhir ini. Jadi di tempatku aku bangun dapur yang bagus, dapur impian teman-teman. Di situ kalau teman-teman mau masak apapun ya, ala Chinese, ala Itali, ala apa, bumbunya itu ada semua, tinggal buka itu udah saus-saus apa tuh rapi semua. Di rumahku ke Starbucks jauh, nggak punya gini, aku Budi kan punya ya gini di rumah ya. Ini rumah Budi ini. Kalau di tempatku aku juga punya, mau kopi apa aja, mau green tea, mau apa, mau susu apa, nggak usah ke Starbucks, di rumahku ada. Jadi aku orangnya sederhana, aku suka di rumah, jadi aku bikin rumah yang bagus, segalanya ada, yang rumah itu juga hasil dari aku, Oriflame. Jangan cuma aku doang dong yang hidup nyaman, orang tua aku gimana? Kan udah lahirin ya. Nah, orang tua aku juga rumahnya aku renovasiin. Dan ibuku ya, kalau teman-teman tahu ya, hits ya di komunitas maki-paki ya, suka kadang-kadang dia nongol di webinar. Ini waktu aku ajak Grow di Kediri, Jawa Timur ya, kabupaten sebelah kampung halamanku tuh, beliau juga cerita dengan bangga banget gitu. Orang tua yang liburannya ke Eropa mati. Ya maaf ya, kalian liburan jauh kemana? Orang tua saya naik kapal pesiar 2 kali. 2 kali naik kapal pesiar, terakhir 2019 kemarin. Udah ke Timur Tengah, mana-mana deh, ibuku udah ke, pokoknya setahun sekali pergi beliau ke luar negeri. Kalau bapak tuh baru mau diajakin tuh sekian tahun yang lalu karena takut ngerepotin. Kalau ibuku nggak takut ngerepotin, repot aja. Ibuku gampang, kalau Bu, ayo ke sini, ayo. Kalau bapak tuh harus di ini dulu, nggak apa-apa kok, nggak ngerepotin, ini duitnya udah ada, tiketnya udah ada, harus gitu-gitu dulu ya. Bapakku tuh taunya kota ya, Tulungagung, Kediri, Blitar tempat beliau bertugas, Surabaya tempat beliau ke Polda, bapakku polisi, sama Depok. Udah. Bapakku tahu ada negara Yunani, negara Italia, negara mana kita kemarin tuh Spanyol ya. Itu karena kesana sendiri sama Oriflame ya. Dan sekalinya bapakku ke luar negeri,
naik kapal pesiar ya, nggak berani lihat ke balkon keluar tuh nggak berani. Jadi baru hari keberapa. Dan bapakku orangnya naik eskalator tuh nggak berani. Jadi training dulu waktu itu. Mau dia, maksudnya sekatro itu gitu loh orang tua saya, tapi nggak ada yang nggak mungkin di sini. Teman-teman mungkin malu bawa orang tuaku besok gitu ya. Sama saya juga. Tapi nggak dilihat itunya gitu. Bapakku juga nggak bisa bahasa Inggris ya, jadi nempel aja sama aku kalau di luar negeri. Nempel gitu, aku nanti itu apa mas artinya nanya ke papi dia jadi gitu kak translate. Bahkan kalau ke luar negeri tuh teman-teman kan masuk kamar hotel gitu ya, harus training dulu. Pokoknya aku kirim papi deh, nyalain showernya gini, kalau anget di sini, ini di sini karena di rumah kan mandi pakai gayung. Tapi sekarang udah aku renov mandinya sekarang udah pakai shower. Ya gitu, jadi kayak jangan ribut dengan asal aku tuh dari kota kecil, dari ini aku tuh orangnya gini. Kalau kamu mau ya kamu bikin cerita hidupmu dong, gitu ya teman-teman ya. Next. Keren Maki keren. Nah yuk jadi Oriflamers lagi Bu Dwi. Oke, sebar brosur. Ada pernah? Ini nanti sore nih. Sore langsung. Sore nanti ya. Langsung turun. Pernah. Setelah pandemi ada yang mulai lagi? Apa jawaban kau pernah kenceng aja pernah belum? Mulai kita juga nggak mau kalah. Ini aku minggu lalu ya teman-teman. Malu nggak sebar brosur? Malu. Ya mulai lagi dari awal. Aku juga malu teman-teman. Tapi ini mengikis malu memang. Sebar brosur tuh kan nggak ngapa-ngapain ya. Tapi pas ngasih ke orang tuh kan bergejolak ya di sini ya. Aduh, orang mikir apa. Emang kalau kita dikasih brosur, kita mikirin tuh orang ngasih brosur tuh kayak apa. Orang ini lagi butuh duit, lagi ini, lagi ini. Enggak. Terus kalau aku tanya, emang butuh duit nggak? Butuh. Paling Dia kencang. jawab sendiri tapi nggak mau ngerjain gitu. Belajar Jadi dari Mbak ini Mbak tuh suka bagi buat brosur. aku mengikis malu, gengsi, takut, baper. Ya, luar biasa loh teman-teman nyebar brosur tuh kayak gini. Aduh, aku tuh kayak sales. Aduh gitu. Padahal juga kita sendiri loh yang mikir gitu, orang lain nggak mikir apa-apa tuh. Nerima aja mereka, kalau mau, nggak mau juga nggak apa-apa, kita next lagi ya kan. Jadi ini tuh latihan buat aku. Maki nggak malu kalau kelihatan misalnya, wah penghasilannya udah segini dari Oriflame, top leader dan lain-lain, tapi ngasih brosur enggak. Cuek aja saya, cuek aja ya. Mending sebar brosur tapi bisa ajak ibu bapakku jalan-jalan ke Eropa setiap tahun daripada gengsi tapi isi sendiri. Nggak dapat apa. Ya. Aku nggak mau isi. Kalau teman-teman ditolak di orang nyebar brosur gini tahan, ditolak orang di HP nggak ada rasanya. Iyalah. Kalau kamu masih ditolak orang di HP, aduh rasanya teriris-iris ya. Gini nanti kebal jadinya ya. Itu. Ini emang gede banget teman-teman mental blocknya kalau mau ngadain. Benar. Tapi itu segala sesuatu yang bikin aku takut. Ayo Irma, Sari mulai. Aku kerjain Ya, aja. di depan ya. Toh pakai masker. Iya Kalau benar. malu pakai masker, pakai Benar. topeng. Dia topeng Spiderman kayak apa kayak ya? Pakai. Next Budwi. Oke. Nah, ini semua report udah disediain di Oriflame. Ini ala kerja-kerja cantik yang Oriflamer suka posting ya. Tapi kalau kayak gini tuh aku ngantuk, aku nggak suka. Suka jadi nonton macam-macam di YouTube karena kan sendiri ya. Jadi aku nggak suka. Jadi kalau kerja gini lihat report aku biasanya ayo bareng-bareng sama teman-teman juga. Oke, komunitas kita udah supportnya udah banyak, ada training skincare, ada di training di WA, ada offline juga. Ini contoh-contoh yang sharing di WA group ya teman-teman. Jadi training teman-teman ikut. Satu hari belajar satu produk itu penting. Berarti 30 hari udah paham 30 produk ya. Jadi training di WA itu penting banget. Satu hari satu, ya sebulan dari Ya, 30 next produk. Budwi. Itu coklat ya Maki. Jadi kita Ini coklat insya Allah yang tahun depan, ya minggu depan kemarin. ada coklat. Ya, ini seminggu sekali teman-teman. Coklat seminggu sekali. Nah, kita punya event namanya Grow teman-teman. Ada yang lihat kemarin postingannya ya? Seru banget. Nanti kita bikin juga di Jakarta minggu depan. Diawali Balikpapan duluan loh. Keren loh Balikpapan tuh ya. Ya. Cuma nggak ada yang pakai topeng hari ini ya. Ya. Di Jakarta nanti aku suruh pakai, ada yang Zoro, ada Wiro Sableng nanti ya. Nanti lihat di Instagram tuh ya liputannya ya.
Pokoknya kita bikin ini tuh seserius mungkin, karena aku ngerjain Oriflame udah 10 tahun ya teman-teman. Kalau gitu-gitu doang kerjanya bosen ya. Harus bikin seru, harus ketawa, harus ngetawain temen ya. Harus bikin seru, harus malu. Ini kita joget aserehe gitu ya. Kalau Arya di sana pasti jogetnya paling. Next Budi. Oke. Kalau maki zaman dulu. Hah? Ini sudah maki zaman dulu. Zaman dulu ya, aku zaman dulu ya. Banget sekarang. Beda banget sama Cupu, sekarang zaman ya. cupu. Zaman cupu tuh jadi Sekarang lebih muda ya. Masih malah lebih muda ya karena Novits ya. Ini aku zaman Gara-gara dulu. cuan juga, say. Ya, ini bonus-bonus sekitar Happy. berapa ya? Kayak 20 juta mungkin ya. 20 juta masih jelek ya, gimana nih? Nah, Bonus 20 juta dengan anak aku. Ini foto waktu kita home sharing teman-teman. Kunjungin rumah Downland. Downlandnya sekarang kemana? Udah berhenti. ya ampun, Udah berhenti. Tahun yang lalu tuh salah satu alasan diriku supaya bisa sekolahin anak di sekolah yang bagus. Di Jakarta teman-teman sekolahan mahal, bener nggak bu? Sekolahan tuh mahal yang bagus ya. Terus aku juga berhayal bisa punya mobil, karena asalnya aku pertama ke Jakarta tuh nggak punya mobil ya, cuma motoran. Motor tuh juga dikasih pinjam sama orang tua ya. Jadi ini berhayal lah, wanita-wanita sukses di Jakarta tuh kayak gimana ya. Next Bu Dwi. Terkabul nggak? Terkabul teman-teman. oh ya, itu Satu 20 juta dulu belum punya mobil diamond ya, Maki ya. Belum. Oh iya ya. Ini 2017 aku dapat mobilnya, mobil ketiga teman-teman. 2020 sekolahin anak di sekolah SMA Idaman. Ini tadi yang kecil segini tuh. Sekarang udah gede. Kalau teman-teman lihat Grow Online, dia juga pernah sharing juga ya. Waktu webinar Oriflame, diwawancarain anak-anak Oriflame, dia juga sharing juga. Dia bilang, saya punya privilege. Kalau saya butuh buku atau butuh apapun, papa mama tuh tidak kesusahan untuk ngasih, sementara ya teman-teman adalah yang ngalamin seperti itu ya. Ya aku seneng ya, anakku ternyata nggak cuma dapat duit aja, tapi waktu webinar kita ternyata dia juga nguping. Jadi pinter secara mindsetnya juga ya. Dikabulkan satu-satu mulai 2017, 2020, dan satu lagi nextnya, maaf ya, saya nggak nongkrong di kantin. Aku nganter sekolah teman-teman, tapi nggak nongkrong di kantin, nggak jajan bakwan juga nggak ya. Bawa bekalnya dari rumah karena sambil nungguin anak, sambil buka laptop ngerjain Oriflame ya. Ngebekel itu lagi ngirit ya. Boleh kamu bilang saya ngirit, kamu tidak lihat setir mobil saya? Apa ya? Saya nggak ke kafe-kafe gitu terlalu sering untuk branding dan lain-lain, tapi cukup bawa bekal dari rumah, masak sendiri ya sih ngirit ya. Tapi mobilnya dari Oriflame, duduk di mobil Mercedes-Benz, disetirin sendiri bisa loh. Saya seperti Budu ya, nyetir sendiri sekarang bisa sambil tetap ngecek bisnis dari laptop aja bisa, dan mempersiapkan impian-impian masa depan ya. Di umur 18 tahun aku merantau ke Jakarta, kerja jadi outsource, gajinya 1,5 juta. Satu persatu kerja terus, kerjain ketemu Oriflame di umur 27. Sekarang aku umur 37. Ini yang aku jalani setiap pagi, alhamdulillah. Jadi aku nggak pernah komplain atau ngeluh teman-teman di hidupku. Kalau aku nggak ketemu Oriflame, aku nggak tahu sekarang masih ngapain ya. Next Bu Dwi, slide terakhir dari aku ya teman-teman. Oke, cantik banget ya. ABG ya. Kalau jalan sama anakku, siapa adeknya? Adeknya ya. Sukses itu bukan uang cepet ya. Kalau mau uang cepet nyopet juga cepet ya teman-teman. Tapi harus mau ditempa mentalnya ya. Nggak baperan ya teman-teman. Butuh waktu, butuh proses, dan butuh kita tahan, banting, dan dengerin orang-orang yang juga ngejar impian ya. Dengerin orang-orang yang frekuensinya sama-sama naik. Jangan orang-orang yang ya gitu-gitu aja maunya, karena itu juga kan ada efeknya ke keluarga kita, ke anak-anak kita ya. Sekian aja, terima kasih teman-teman sudah dengerin jauh-jauh. Sama Rida, keren banget, Balikpapan keren banget. Nanti kumpul lagi
kalau Bu Dwi adain acara ya. Oke, siap.